Berdasarkan mind map yang Anda berikan, berikut adalah transformasi lengkapnya menjadi kerangka kerja strategis yang dapat diterapkan pada BUMN di sektor konstruksi jalan road, kereta api rail, pelabuhan, seaport, bandara, airport, dan bangunan building, serta sinergi dengan lembaga lain di pusat dan daerah di Indonesia. Bagian I, Fondasi Strategis. Bab 1, Prinsip-prinsip strategi tingkat corporate parenting, peran induk perusahaan. Peran BUMN induk harus mengubah perannya dari pengawas menjadi mesin pemasaran dan orkestrator. Tujuannya adalah untuk menciptakan parenting advantage dengan memberikan nilai tambah kolektif yang lebih besar kepada seluruh anak perusahaan. Tantangan, menjaga keseimbangan antara visi sentral perusahaan induk dengan otonomi operasional anak perusahaan di bidang konstruksi jalan, rail, pelabuhan dan bandara. Hierarki strategis, strategi korporat, arah keseluruhan untuk holding BUMN konstruksi. Contoh, diversifikasi portofolio ke proyek-proyek infrastruktur, terintegrasi, jalan tol, kereta api, pelabuhan. Strategi unit bisnis. Bagaimana setiap anak perusahaan, misalnya anak perusahaan yang fokus pada jalan, atau anak perusahaan yang fokus pada bandara, bersaing di pasarnya, seperti dengan keunggulan biaya, cost leadership, atau diferensiasi, misalnya konstruksi berkelanjutan. Strategi fungsional, tindakan yang dilakukan oleh departemen internal, misalnya tim keuangan, tim pemasaran, untuk mendukung strategi unit bisnis, seperti strategi pendanaan proyek, atau strategi pemasaran proyek. Analisis pasar and kompetitif. Kerangka MIMSIS, analisis menyeluruh terhadap company, competitors, pesaing swasta atau asing, customers, pemerintah, swasta atau masyarakat, collaborators, lembaga lain seperti kementerian atau pemerintah daerah, dan konteks, lingkungan regulasi dan ekonomi. Porter's Five Forces, analisis mendalam tentang persaingan di sektor konstruksi, termasuk ancaman pendatang baru, kontraktor kecil, kekuatan pemasok bahan bangunan, kekuatan beli pemerintah swasta, ancaman produk substitusi, misalnya jalur udara sebagai substitusi rel, dan persaingan di antara para kontraktor. Strategi pertumbuhan dan kompetisi Matrix Ansoff, market penetration, memperkuat pangsa pasar pada proyek-proyek yang sudah ada, misalnya mengambil lebih banyak proyek jalan nasional. Product development, mengembangkan layanan baru, misalnya layanan pemeliharaan jalan berbasis teknologi AI. Market development, masuk ke pasar baru, misalnya proyek konstruksi di daerah terpencil atau bahkan luar negeri. Diversification, masuk ke bisnis yang sama sekali baru, misalnya pengembangan kawasan komersial di sekitar stasiun kereta atau pelabuhan. Blue Ocean Strategy, menciptakan pasar yang tidak ada pesaingnya, misalnya dengan mengembangkan solusi terintegrasi antara jalan dan transportasi publik yang unik. Merger and akuisisi, M&A, mengakuisisi perusahaan konstruksi lain atau perusahaan teknologi untuk mempercepat diversifikasi dan penerapan strategi Blue Ocean. Go-to-market strategy Zudu piece of marketing mix, perencanaan terintegrasi untuk setiap proyek. Product, layanan konstruksi, price, harga proyek, place, lokasi proyek motion, promosi ke pemangku kepentingan, people, SDM yang kompeten, proses kerja yang efisien, dan physical evidence, bukti kualitas fisik proyek. GTM Plan, rencana praktis untuk meluncurkan layanan baru, seperti layanan pemeliharaan jalan, yang didasarkan pada 7Ps. Konteks BUMN Dual Mandate, BUMN di sektor ini memiliki dua tujuan, mencari keuntungan komersial, dan melayani kepentingan publik, public service. Ini akan membentuk strategi produk dan selera risieverhan, yang berbeda dari perusahaan swasta. Selesai. Bagian 2, Manajemen Portfolio and Ekosistem Produk. Bab 2, Analisis Portofolio Multibisnis, lini bisnis versus lini produk. Strategi korporat memberikan visi untuk lini bisnis, misalnya, lini bisnis jalan dan jembatan, yang kemudian dieksekusi melalui lini produk, misalnya, produk pemeliharaan jalan, produk perbaikan jembatan. Matrix Portofolio, BCG Matrix, mengkategorikan lini bisnis BUMN berdasarkan pangsa pasar pertumbuhan pasar, misalnya, lini bisnis jalan tol bisa menjadi star atau cash cow, sementara lini bisnis konstruksi bangunan komersial bisa menjadi question mark. McKinsey Matrix, pendekatan yang lebih bernuansa untuk mengevaluasi daya tarik industri attractiveness, dan kekuatan unit bisnis, business unit di berbagai sektor infrastruktur. Bab 3, Strukturisasi portofolio multiproduk, segmentasi strategis.
membagi produk atau layanan berdasarkan peran strategisnya. Core, proyek-proyek utama yang menghasilkan pendapatan saat ini, misalnya, konstruksi jalan tol, pembangunan bandara. Next Core, proyek untuk pertumbuhan masa depan, misalnya sistem transportasi cerdas, atau konstruksi berbasis BIM. Support, proyek inovasi, misalnya, riset material baru. Model kematangan produk and siklus hidup. Product life cycle, melacak layanan dari pengenalan, misalnya, teknologi baru untuk konstruksi kereta cepat, hingga penurunan. Gartner Hype Cycle, model untuk memandu keputusan investasi pada teknologi baru, misalnya BIM, drone untuk pemetaan, IoT untuk pemeliharaan. Tujuannya adalah untuk menghindari puncak ekspektasi yang terlalu tinggi dan menunggu teknologi mencapai kemapanan. Strategi lini produk B2B and Enterprise bergeser ke penawaran bernilai tinggi yang tidak hanya berfokus pada konstruksi fisik, tetapi juga layanan teknologi terkait, seperti pengelolaan aset digital, digital twin dari proyek yang telah selesai. Bab 4. Mesin pengembangan produk and inovasi. Framework. Frame kedatangan terstruktur untuk memperoleh kapabilitas baru. Build, mengembangkan kapabilitas internal, misalnya tim R&D untuk material baru. Borrow, melakukan kemitraan dengan perusahaan teknologi atau konsultan, misalnya menggandeng startup untuk teknologi sensor. Buy, mengakuisisi perusahaan lain, misalnya mengakuisisi perusahaan yang ahli dalam sistem kereta api. Inovasi, menggunakan Gartner Hype Cycle untuk menyelaraskan strategi buy, borrow, build dengan tingkat kematangan dan risiko teknologi baru. Bagian T, orkestrasi organisasi untuk pertumbuhan sinergis. Bab 5. Desain struktur organisasi yang selaras. Model OpCo Service Co. Model ini dapat diadopsi di mana operating company fokus pada operasi harian dan berhadapan langsung dengan klien proyek, sementara Service Co. yang terpusat menyediakan fungsi dukungan yang efisien, seperti keuangan, SDM, dan IT. Kerangka McKinsey DUDUS. Alat diagnostik untuk memastikan 7 elemen, strategy, structure, systems shared values, skills, staff, style, selaras untuk mendukung tujuan bisnis BUMN secara keseluruhan. Bab 6. Mendorong sinergi dan mengelola competition. Sinergi korporat, pendorong nilai utama bagi holding, dikategorikan menjadi sinergi revenue, pendapatan, cost, biaya, dan financial, keuangan. Contoh, sinergi pendapatan. Proyek jalan tol dan pelabuhan dikelola secara terintegrasi untuk memberikan solusi logistik end-to-end. Sinergi biaya, pembelian material konstruksi secara massal untuk semua anak perusahaan untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Orkestrasi and competition, perusahaan induk bertindak sebagai orkestrator, mengordinasikan anak perusahaan untuk mencapai tujuan grup sambil mengelola competition, bekerja sama dan bersaing secara bersamaan, untuk mendorong inovasi tanpa konflik. Bagian Phi, rencana implementasi yang dapat ditindaklanjuti. Bab 7, strategi keeksekusi, peta jalan produk terintegrasi, menghubungkan visi korporat dengan realitas operasional. Peta jalan ini harus memiliki tampilan yang berbeda untuk audiens yang berbeda, misalnya, satu untuk tim teknis, satu untuk manajemen senior, dan satu untuk pemangku kepentingan pemerintah. Penilaian kesiapan produk, proses untuk mengevaluasi kematangan suatu layanan atau proyek sebelum diluncurkan untuk mencegah kegagalan. Peran pemilik produk, peran strategis di setiap proyek yang bertanggung jawab atas visi, strategi, dan ROI, return on investment, produk proyek tersebut. Bab lebab, keunggulan finansial dan operasional. Strategic sourcing, pendekatan proaktif dan jangka panjang untuk pengadaan yang berfokus pada total cost of ownership, biaya total kepemilikan, bukan hanya harga terendah, misalnya dengan mempertimbangkan biaya pemeliharaan jangka panjang. Totex Management, pendekatan keuangan yang memperlakukan belanja modal dan belanja operasional OPEX sebagai satu kesatuan. Ini memberikan fleksibilitas lebih besar kepada anak perusahaan untuk memilih solusi yang paling hemat biaya. Bab 9, kerangka kerja risiko dan tata kelola. Mitigasi risiko, proses 5 langkah untuk mengelola risiko strategis, operasional, finansial, dan reputasi. Identify, assess, prioritize, implement, monitor. Sangat penting dalam proyek infrastruktur besar. Matriks RASI, alat tata kelola untuk memperjelas peran, responsible, accountable, consulted, inform, dan memastikan akuntabilitas untuk inisiatif strategis, terutama dalam proyek-proyek yang melibatkan banyak pihak dari BUMN dan lembaga pemerintah.